Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan video ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktek coaching bersama saya, Nova Suci Pertiwi, dan teman saya, Ria Susma Haryana, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cirebon. Tujuan pembelajaran khusus pada praktek coaching ini adalah calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktek percakapan coaching dengan alur tirta. Mengapa coaching? Coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di coaching menuju ke pembaharuan setelah mengalami proses coaching, dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan beberapa pertanyaan, memancing ide-ide baru, dan memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses coaching selesai. Ada beberapa alur percakapan tirta dalam coaching. Yang pertama, tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang berlangsung. Yang kedua, identifikasi. Coach melakukan pengalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Keempat, tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Berikut ini adalah praktek percakapan coaching dengan alur tirta. Saya sendiri, Nova Suci Pertiwi, berperan sebagai coach, dan teman saya, Ria Susma Haryana, berperan sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Ria. Sore Bu Nova. Bagaimana kabarnya, Bu Ria? Alhamdulillah hari ini dengan kegiatan yang padat tapi satu persatu bisa terselesaikan Bu Nova. Baiklah Bu Ria, mungkin kita langsung saja masuk ya Bu Ria. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Ibu Ria, bagaimana perasaan Ibu Ria menjelang sesi coaching ini? Apakah ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan? Ya Bu Nova, tentunya dalam menghadapi sesi coaching ini saya sedikit deg-degan dari malam tadi gitu kan. Ada takut ada yang salah dia tersampaikan nantinya begitu Bu Nira. Tapi pastinya tentu saja di sesi ini saya ingin sekali mengobrol dan sharing kepada Bu Nova gitu Bu Nova. Berarti Bu Ria ada deg-degan. Berarti kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Ria sampaikan dari sesi coaching ini? Tujuan saya ingin mencarikan berkomunikasi tentang bagaimana akhir-akhir ini motivasi saya sedikit menurun Bu Nova, berada di dalam kelas dalam menghadapi peserta didik kita gitu kan. Saya merasa tampilan saya atau pemimpin pembelajaran saya di dalam kelas itu tidak mendapatkan respon yang positif terhadap peserta didik saya Bu Nova. Oh, jadi Bu Ria merasa kurang dalam istilahnya kurang puas menampilkan kepada peserta didiknya atau siswanya ya Bu Ria. Kira-kira apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu Ria capai dari sesi coaching ini? Tentunya saya ingin berbagi kepada Bu Nova atau juga bercerita kepada Bu Nova nantinya bagaimana memperoleh strategi agar saya sebagai pendidik atau sebagai guru bisa melihat senyum di wajah murid saya ketika saya masuk dalam pembelajaran, begitu pula dengan hasil belajar mereka nantinya Bu Nova. Tadi Bu Ria sudah menyebutkan istilahnya Bu Ria tadi kalau masuk Bu Ria ingin melihat sedikit senyum dari
peserta didik Bu Ria. Kira-kira apa yang membuat kesulitan tersebut, masalah yang dihadapi itu apa kesulitan yang Ibu Ria hadapi untuk masalah tersebut? Mengapa siswa tersebut malas untuk senyum atau sulit untuk senyum menyenangi Bu Ria kalau masuk? Begini Bu Nepa, mungkin saya tipe orangnya itu agak sedikit orangnya emosional. Jika sesuatu itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan atau peserta didik saya itu tidak belajar dengan sesuai dengan yang saya inginkan, saya agak sedikit mood saya berubah dalam belajar gitu kan. Saya sering marah mungkin gitu kan, tanpa saya sebelumnya menelaah terlebih dahulu kebutuhan murid saya Bu Nova. Jadi karena ada label Bu Ria itu pemarah gitu kan atau killer. Jadi kalau setiap saya masuk siswa saya kurang senyum Bu Nova gitu kan. Jadi Bu Ria sudah dikasih label pemarah oleh peserta didik Bu Ria. Kira-kira bagaimana Ibu Ria menghadapi situasi tersebut? Kebetulan ya Bu Nova, alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan dari CGP ini, kemudian mengikuti webinar-webinar, mengikuti bagaimana perilaku budaya positif seorang guru dan seharusnya di sekolah, berangsur-angsur saya mulai merubah terutama performa diri saya di dalam kelas. Saya mulai melakukan pendekatan secara individu kepada siswa, kemudian saya mulai say hello atau bagaimana masuk ke dalam dunia mereka gitu kan. Kemudian saya mulai melakukan pembelajaran-pembelajaran yang menarik, yang interaktif gitu kan. Sering melakukan ice breaking sesuai dengan zaman mereka Bu Nova. Berarti Bu Ria sudah bagus, sudah merencanakan tujuan untuk lebih baik ya Bu Ria ya. Iya Bu. Kira-kira adakah prioritas yang akan Ibu Ria rencanakan untuk aksi Bu Ria? Ada Bu Nova, prioritas saya yang pertama itu saya harus memanage performa saya di depan peserta didik saya, kemudian mengatur perencanaan, membuat perencanaan pembelajaran melalui modul ajar itu yang menarik gitu kan, yang menyenangkan bagi peserta didik saya sesuai dengan kebutuhan murid mereka, kebutuhan murid, begitu Bu Nova. Ya, berarti prioritas Bu Ria sudah bagus. Berarti Bu Ria juga punya komitmen yang harus Bu Ria lakukan. Kira-kira apa komitmen yang harus Ibu Ria lakukan? Yang pertama itu mungkin mulai dari diri saya sendiri ya Bu Nova. Saya harus bertekad, kemudian untuk merubah performa saya di depan kelas. Kemudian saya harus menerima refleksi atau umpan balik, baik itu dari siswa maupun dari rekan sejawat ataupun dari pimpinan sekolah saya. Mungkin begitu Bu Nova. Mungkin kita sudah membicarakan hal permasalahan yang Bu Ria hadapi. Kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini? Insya Allah setelah coaching ini saya akan lebih bersemangat lagi, lebih ceria lagi, lebih menahan emosi. Ya, bagaimana mengontrol emosi apalagi setelah kita belajar pembelajaran sosial dan emosional kemarin ya Bu Nova. Insya Allah itu bisa saya terapkan. Baiklah Bu Ria, mungkin diskusi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita ke depannya lebih baik lagi sebagai seorang pendidik. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu mendengar dan memahami apa yang disampaikan.
Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan adalah meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis, dan meningkatkan cara bicara yang kadang masih terbata-bata dan kosakata yang masih kurang. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang dapat saya lakukan untuk tetap dalam konsentrasi penuh adalah dengan berusaha untuk tetap fokus pada pembicaraan dan mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coach mencapai tujuan tersebut. Apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk meningkatkannya adalah dengan mencoba menyiapkan dan membuat konsep sebelum memulai pembicaraan agar dapat mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk dapat berpikir kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik sehingga pembicaraan bisa selalu terarah dan dapat menghilangkan rasa gugup dan dapat menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Umpan balik dari coach. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya sedikit gugup dan seiring waktu berubah menjadi senang dan gembira dapat melakukan coaching dengan coach. Saya merasa senang dapat membantu coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan saya termotivasi untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan diri agar lebih baik lagi menjadi guru. Demikianlah pemaparan video ruang kolaborasi modul 2.3 tentang praktek coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.